Shalom. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang saya ambil dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32 dengan perikopnya kecil tapi berdampak besar. Saya bacakan ayatnya bagi saudara. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, saudara-saudara, pada zaman Tuhan Yesus, ya, tanaman sesawi di Palestina itu sangat berbeda dari tanaman sesawi yang biasa kita kenal selama ini, ya saudara. Dikatakan yang pasti kalau kita ketahui biji sesawi itu bukan yang paling kecil di antara biji-bijian, saudara. Biji pohon cemara kalau saudara tahu itu namanya sipres, ya, masih lebih kecil, saudara. Jadi ada alasan yang sangat bagus kenapa Tuhan Yesus membicarakan biji-bijian di dalam perumpamaan, ya. Benih merupakan suatu hal yang indah, di mana di dalamnya kita belajar tentang karya keselamatan Kristus atau Tuhan Yesus. Karena di dalam Yohanes 12 ayat 24 dikatakan, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Nah, saudara-saudara, ketika benih ditaburkan ke tanah, benih itu akan mati. Lalu benih itu bertunas dan bertumbuh, tentunya menghasilkan buah. Hal ini menunjukkan gambaran yang lengkap tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, saudara, ini dari gambaran tentang perumpamaan ini digambarkan Kristus atau kerajaan Allah seperti apa ini. Secara harfiah hidup baru, ya, akan muncul dari penguburan, dari kematian nanti akan timbul kehidupan yang baru, ya saudara, dan kebangkitan suatu benih. Demikian juga Yesus mati, dikuburkan, dan sepertinya hilang selamanya waktu dia dikuburkan. Tetapi Yesus dibangkitkan oleh Allah ke dalam hidup baru dan menghasilkan buah atau karya kebangkitan, yaitu kehidupan dan buah keselamatan. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 25 dikatakan demikian, "Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Ya, jadi ketika kita tidak mencintai nyawanya, Tuhan akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jika kita tidak menjadi benih dan hidup bagi Kristus, saudara, di dunia ini, kita tidak akan memperoleh kepenuhan Kristus dalam hidup kita. Jadi saudara dan saya adalah benih ilahi yang Tuhan mau nanti saudara bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah kerajaan untuk kerajaan sorga. Dalam perumpamaan biji sesawi di atas, Kristuslah biji sesawi itu. Dan dialah kerajaan Allah itu sendiri. Jadi ketika Yesus itu mati, dikuburkan, dan bangkit, ya saudara, kerajaan Allah dinyatakan di dunia ini. Jadi seorang yang benar-benar Kristen ialah orang yang memiliki Kristus di dalam hidupnya. Dia akan memiliki hidup baru yang dibentuk oleh Roh Kudus yang menjadikan dia manusia baru sepenuhnya. Apa yang terjadi kalau kita hidup di dalam Kristus? Jika kita benar-benar, saudara, orang Kristen, keserupaan dengan Kristus harusnya termanifestasikan dalam kehidupan. Ya, bagaimana dunia bisa mengenal Kristus jika dunia tidak melihat bahwa Kristus hidup di dalam kita? 1 Korintus 3 ayat 16 katakan, "Bukankah tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu?" Yesus yang mengirim Roh Kudusnya kepada saudara untuk saudara yang percaya kepadanya dimampukan untuk berjalan di dalam seluruh kehendak Allah.
Tetapi ketika saudara ternyata dalam kehidupan sehari-hari menjadi orang percaya, ternyata kehidupan kedaginganmu lebih menguasaimu, lebih termanifestasi dalam kehidupan, kamu tidak jadi berkat dan saudara tidak bisa menjadi saksinya Tuhan dan malah akan mempermalukan nama Tuhan Yesus. Ini sungguh sangat ironis sekali, saudara. Apalagi ketika orang yang dekat dengan saudara, yang mengenal saudara, ternyata dalam prakteknya dia tahu saudara orang yang tidak benar, orang yang suka melakukan hal-hal yang jahat, saudara. Bisa jadi saudara penipu, saudara tukang bohong, saudara korupsi, dan sebagainya, saudara. Dan ketika saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka bersuka cita karena saudara mau menjadi orang yang benar. Mereka senang sekali saudara bertobat karena di dalam dosa-dosa saudara sebelum saudara bertobat, saudara lebih banyak merugikan orang-orang terdekat saudara. Sehingga waktu engkau bertobat, mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan keluarga besarmu tahu kamu kehidupan atau teman-temanmu tahu engkau bertobat, mereka senang karena mereka tahu mereka memiliki teman yang sudah berubah karena perjumpaannya dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kenyataannya, begitu mereka lihat cara hidupmu setelah menjadi orang percaya, lah kok tidak berubah. Bahkan lebih tidak menjadi saksi yang luar biasa. Kamu melakukan hal-hal dosa yang lebih luar biasa lagi, saudara. Ya, yang tadi korupsi barangkali saudara hanya hal-hal yang kecil, saudara menjadi koruptor yang kelas kakap, yang merugikan banyak orang. Atau saudara tukang tipu, saudara makin banyak menipu-nipu orang karena orang tertipu tambah lebih luar biasa ketika kamu mengaku-ngaku orang percaya dan orang semakin berani memberikan kamu apa yang kamu utangi atau piutangi kepada orang-orang. Ternyata ketika mereka yang sudah berani memberi lebih daripada yang sebelumnya ditipu oleh saudara, kecewa sekali. Dan akhirnya nama Tuhan dipermalukan oleh kehidupan saudara. Ini yang terjadi. Jika kita benar-benar orang Kristen, keserupaan dengan Kristus harus termanifestasikan dalam kehidupan. Itu harus. Mereka akan melihat Kristus karena Kristus yang mengajarkan di dalam firman-Nya siapa dirinya. Maka saudara tetap ketika saudara menjadi orang percaya harus rajin baca firman Tuhan. Karena saudara mau tahu siapa Yesus melalui Alkitab. Baca Alkitab. Setelah engkau mengenal Yesus melalui firman-Nya secara utuh, lakukan. Maka dunia akan katakan, aku mau ikut kamu. Di benih yang lahir dengan benar haruslah serupa dengan aslinya. Saudara adalah benih ilahi. Seharusnya saudara ya serupa dengan aslinya. Apa kita lahir serupa dengan Kristus? Apakah Kristus bekerja secara penuh dalam kehidupan kita? Sudahkah kita pikirkan, diubahkan, dan keegoisan kita dihilangkan ketika kita menjadi serupa dengan Kristus? Saudara yang mengerti. Tapi nanti orang lain akan bisa melihat. Saudara sudah diubahkan atau belum? Saudara yang akan menentukan, dan orang lain akan bisa melihat. Ternyata saudara benih firman atau benih kehidupan ilahi, benih kerajaan Allah yang saudara terima tidak tumbuh, berakar dalam kehidupan saudara. Sehingga tidak memiliki kehidupan pohon kebenaran itu yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan orang akan melihat buahmu itu manis, asam, atau apa? Besar, kecil, matang, dan sebagainya. Itu dari bagaimana hubunganmu, pengenalanmu akan Tuhan, dan melakukan kehendaknya. Kalau saudara bisa baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Jika kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, kata firman Allah. Jadi Tuhan mau saudara dan saya hidup di dalamnya. Sehingga benih itu, firman itu hidup dalam kehidupan kita. Dan berakar, bertumbuh firman itu menjadi iman dan menjadi praktek kasih. Sehingga dunia boleh melihat Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Adalah fakta saudara, sejarah
bahwa hal-hal yang besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Suatu gagasan yang dapat mengubah peradaban bermula dari satu orang. Ya saudara, banyak saudara, untuk listrik saudara, itu dari satu gagasan yang kecil saudara. Ya, mempraktekkan berkali-kali dalam sebuah kegagalan, praktek lagi gagal, sehingga akhirnya mendapatkan yang namanya listrik. Kita kenal yang namanya Thomas Alva Edison, itu penemu listrik. Dia melakukan riset yang begitu panjang saudara, dan tak jenuh-jenuhnya. Sampai saudara dan saya sekarang menikmati listrik untuk kita bisa hidup, untuk kita bisa live seperti ini dan melakukan hal-hal yang positif yang luar biasa. Jadi suatu gagasan ya itu dapat mengubah peradaban bermula dari satu orang. Itu contoh benih saudara, kayak Thomas Alva Edison. Gagasan dia pengen menghasilkan listrik, dia melakukan eksperimen sampai akhirnya dia mendapatkan itu. Atau suatu kesaksian itu harus bermula dari satu orang. Ketika kesaksian yang indah, orang itu bertemu dengan Tuhan dan dia melihat karya Tuhan dalam hidupnya, entah mujizat, entah pertolongan Tuhan, solusi dan sebagainya yang dia dapat, dan saudara memberitakannya kepada orang lain bagaimana saudara diubahkan dari pengenalanmu akan Tuhan, sehingga benih firman yang kita dapat, yang kita percaya itu menghidupi hidup kita, dan orang bilang, aku tahu engkau dan aku mau kenal Tuhanmu. Karena mereka tahu hidup kita yang lama, dan sekarang mereka melihat buah-buah yang indah, maka mereka, aku mau kenal Tuhanmu. Saudara-saudara, sebuah reformasi itu bermula dari satu orang. Pergerakan reformasi saudara, dari satu orang dan akhirnya menjadi sebuah bola salju yang besar, dan hasilnya menghasilkan satu deklarasi yang luar biasa. Yesus sendiri adalah teladan dari satu orang, dirinya, maka semua orang atau semua manusia yang mau percaya kepadanya diselamatkan. Karya terbesar dalam hidup saudara dan saya itu adalah benih firman ada dalam diri kita. Benih itu berakar, benih itu bertumbuh, dan orang akan melihat benih firman itu menjadi Kristus dalam kehidupan kita, sehingga banyak orang akan kembali bertemu dengan Tuhan, yang harusnya binasa menjadi selamat, berselancar dalam kebenaran. Amin.